Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Berjumpa lagi dengan Kak Susan dalam ibadah Minggu Pelkat PA. Adik-adik, Kak Susan harap adik-adik semua sehat selalu jaga kesehatan. Nah adik-adik, Kak Susan ingin memberitahukan bahwa ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kak Cynthia. Nah, untuk kita lebih semangat, Kak Susan ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 27, Sedangkan Burung yang Kecil. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Nah, untuk memulai ibadah hari ini, Kak Susan akan undang adik-adik untuk kita doa sama-sama, doa pembukaan. Kak Susan harap adik-adik di rumah sikap doa yang baik dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Hingga saat ini Kak Susan dengan adik-adik lain yang di rumah boleh berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Pelkat PA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya boleh jadi dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cynthia, Kak Susan undang adik-adik untuk menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini Kak Cynthia bisa menemani adik-adik untuk beribadah pada minggu hari ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersatu hati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar nanti. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami, menyertai adik-adik di tempat, di rumah masing-masing. Dan pada hari ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sertai adik-adik di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sehingga firman Tuhan yang akan didengar nanti akan menjadi berkat dan dapat berguna, dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan untuk firman pada hari ini, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya semua. Kita buka bersama-sama Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Aku mau berdoa. Nah, Kak Cynthia mau tanya nih, siapa di antara kalian yang di rumah nih yang tidak pernah berdoa? Ayo, siapa yang tidak pernah berdoa? Aduh, semoga semuanya tidak ada yang angkat tangan ya. Nah, Kak Cynthia tanya lagi, siapa di antara kalian yang rajin berdoa? Nah, adik-adik, Kak Cynthia yakin semua adik-adik yang ada di rumah rajin-rajin berdoa. Berdoa itu apa sih ya? Ayo, siapa yang tahu? Apa sih berdoa itu? Ya, berdoa itu, nah, artinya kita berkomunikasi dengan siapa? Iya, dengan Tuhan. Kita berbicara sama Tuhan. Nah, ada 3 kata nih tadi di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi sama-sama. 3 kata yang terkait dalam berdoa, yaitu apa aja? Mintalah, carilah, dan ketuklah. Mintalah, Tuhan akan memberi. Carilah, melalui Tuhan kita akan mendapatkannya. Ketuklah, Tuhan akan membuka pintu bagi jalan dalam mendapatkannya. Doa sangat penting dalam hidup kita. Karena dengan doa, kita diberikan kekuatan dari Tuhan. Nah, biasanya apa aja ya yang kita doakan? Ya, sebelum tidur kita berdoa supaya Tuhan menjaga kita pada waktu kita tidur terlelap. Kemudian sebelum makan, kita berdoa juga, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Kemudian sebelum belajar, sebelum belajar perlu berdoa atau enggak? Ya perlu ya adik-adik ya, supaya pelajaran yang adik-adik pelajari itu dapat adik-adik mengerti dan adik-adik pahami. Dan nantinya adik-adik menjadi anak yang pintar. Kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri saja ya adik-adik, tapi kita juga berdoa untuk sesama kita. Misalnya adik-adik berdoa untuk orang tua kita, supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberkati pekerjaannya. Kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit ya adik-adik, supaya mereka diberikan kesembuhan. Atau mungkin ada teman adik-adik yang pada saat ini mengalami kena virus corona, adik-adik juga bisa mendoakan mereka supaya mereka dapat pulih kembali dan memperoleh kesembuhan. Ya, adik-adik, Tuhan akan memberikan setiap permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau adik-adik minta motor, Tuhan kasih nggak? Nah, karena itu bukan kebutuhan adik-adik saat ini, Tuhan pasti belum memberikan motor itu. Mungkin nanti, kalau adik-adik sudah besar, sudah waktunya untuk menerima, untuk mempunyai motor, barulah Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memberikan motor itu. Tapi kalau adik-adik berdoa, mau minta kepintaran, Tuhan jawab nggak?
Pasti Tuhan akan menjawab. Asal adik-adik juga harus belajar yang rajin dan berdoa yang rajin. Pasti Tuhan akan buka pintu, memberikan jalan, membuka pikiran adik-adik supaya adik-adik mengerti akan pelajaran yang adik-adik pelajari. Dan nantinya adik-adik akan menjadi anak yang pintar. Nah, adik-adik berdoa setiap hari supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Karena dengan doa adik-adik kita bisa memperoleh kekuatan. Kita bisa memperoleh penghiburan. Ya. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa setiap hari harus rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cynthia ya. Kak Susan harap adik-adik sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu ini boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari ya. Dan Kak Susan harap adik-adik sekalian minggu depan bisa berkumpul lagi bersama dengan kakak lainnya dalam ibadah Minggu Pelkat PA. Kak Susan harap adik-adik bisa jaga kesehatan, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana dulu ya, soalnya COVID lagi meningkat. Jadi Kak Susan harap adik-adik bisa terus jaga kesehatan dan di rumah aja. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu dengan penuh sukacita dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Sekarang kita akan doa syafaat. Kak Susan harap adik-adik di rumah bisa sikap doa dengan baik. Gimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Di minggu ini, Kak Susan dengan adik-adik layan yang lainnya yang di rumah, beserta dengan kakak layan, boleh berkumpul lagi beribadah ibadah Pelkat PA di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memberikan Kak Susan, Kak Cynthia, dan adik-adik layan di rumahnya kesehatan, sehingga boleh berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Pelkat PA di minggu-minggu berikutnya. Tak lupa juga kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik sekalian yang di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, diberikan selalu kesehatan dan kekuatan, sehingga adik-adik boleh lagi berkumpul beribadah bersama dengan kami kakak-kakak layan
Dan dalam sekolah pendidikan adik-adik juga Tuhan Yesus memberkati agar adik-adik rajin belajar, mau dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya. Kami juga mau berdoa untuk mama papa adik-adik layan dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga mama papa adik-adik layan bisa diberikan juga kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja ini dalam pelayanannya. Berkati juga untuk kakak-kakak layan dalam tugas pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, diberikan juga kesehatan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan oleh Kak Cynthia, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan, dan Kak Susan dan adik-adik lain yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ungkapan syukur hati kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Nah, Kak Susan harapkan untuk adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan. Terus di rumah aja, jangan main-main dulu, jangan kumpul-kumpul sama teman-teman. Dan Kak Susan harap adik-adik di rumah, Kak Susan, Kak Cynthia berdoa sama-sama supaya COVID ini segera berlalu, sehingga Kak Susan, Kak Cynthia, sama kakak-kakak lain-lainnya, sama adik-adik juga boleh berkumpul lagi beribadah PKPA seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk menutup ibadah hari ini, Kak Susan undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami.